bahwa Kementerian Pertanian dan Pangan adalah bantalan ekonomi nasional. Pernah ya, yakin? Ya. Disebutkan dalam pidato resmi 14. Ya. Kemudian dari data BPS dari pertumbuhan itu, nilai PDB sektor pertanian 2018-2019 sebelumnya tidak pernah di atas 1.900 triliun. Sementara di tahun 2021 adalah atau 2020 nilainya 2.254 triliun 2021. Ini presidennya sebut, Bapak Pres sebut. Pada 2023 kontribusi pertanian 2.409 triliun. Ini datanya. Ya. Bapak yang pertama saya melihat datanya itu 2.200 triliun kontribusi pertanian. Cuman yang terakhir baru 400 saya tidak melihat sendiri, saya dapat info dari Pak Menteri. Oke. Pak Sekjen, Pak Saksi. Pada saat tadi ada 20%, 40% pemerataan, 20% ada continuing program yang dilanjutkan, kemudian 20% new program baru, 20% diskresi. Diskresi itu isinya bencana alam, refocusing yang direncanakan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan, arahan Presiden yang memang menjadi petunjuk Presiden, terutama pada daerah-daerah minus, netralisasi kejadian pangan. Apakah ini yang Bapak maksud dengan 20% adalah program? Betul. Bencana alam? Tidak ekspresif bencana alam yang saya pahami, tetapi itu adalah prerogatif Bapak Menteri. Pada saat itu Bapak bilang sendiri untuk hal-hal yang termasuk arahan Presiden itu harus difasilitasi dari sini. Jadi bentuknya adalah program. Ini penting sekali Bapak. Apakah 20% itu berkait dengan minta-minta proyek, minta-minta itu kena kemarin saksinya Panji mengatakan seperti itu, bukan? Saya tidak tahu persis angka 20 itu, tapi yang saya pahami itu adalah program. Bukan. Masih dia Penyerapan anggaran untuk pertanian. Tahun pertama 50 triliun, ada datanya Pak. Tahun kedua 70 triliun, tapi keluar yang kita realisasi 85 triliun, kemudian 90 triliun, dan terakhir 100 lebih. Maaf Pak Sekjen, saya mau tanya, karena ini bagian yang harus diingat orang, bukan cuma jeleknya pertanian. Pada saat itu, kredit yang macet dari KUR yang 100 triliun, atau mulai dari 50 triliun, di bawah 0,sekian%, 0,16%. ini perlu ditahu Bapak Majelis, karena ini untuk kesejahteraan petani. Dan terkait dengan itu, berapa tahun tidak impor beras lagi? 2019 hingga 2023. Mendapat penghargaan dari PBB kah itu? Ya, tepatnya dari International Rice Research Institute. Terkait dengan itu, kita mengendalikan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh ke sampai Papua. Kondisi penerbangan atau transportasi normalkah pada saat itu atau terjadi penurunan? Pada saat COVID-19 tidak normal, regulasi pesawat tergabung. Kalau gitu perlukah menggunakan kata extraordinary dari Presiden untuk dilakukan, atau diskresi terhadap kegiatan menangani pangan rakyat? Perlukah dengan katakanlah terpaksa harus charter, terpaksa harus pakai? Seperti yang pernah Bapak sampaikan, itu yang dilaksanakan. Kalau begitu memang kondisinya tidak seperti sekarang ini. Pertanyaan saya, harga beras, harga cabai, harga tomat, harga bawang, harga daging, ayam maupun telur terkendali baik? Sepengetahuan saya ya. Naiknya tidak seperti sekarang? Ya, sekarang tinggi. Kemudian, adakah pengendalian daerah-daerah minus yang Bapak tahu? Ya, waktu itu ada kebijakan Pak Menteri ASEAN untuk melaksanakan supply ke daerah-daerah minus satu, kemudian yang kedua programnya difokuskan pada daerah-daerah minus itu
bagi-bagi sembako, bagi-bagi Idul Kurban ke seluruh Indonesia, ngajak umroh pada saat semua pejabat kebetulan ada di Saudi Arabia, tidak di framing kayak sekarang seakan-akan umrohnya yang menentukan. Menurut Bapak ini lihat baik atau lihat jahat? Kalau dari perspektif yang pernah Bapak sampaikan kepada jajaran yang terkait dengan sembako, memang itu ada arahan Presiden. Kemudian yang kedua tentu perlu dicermati berkembang di persidangan, ya siapa yang bagi sama yang arahnya kemana itu yang menjadi pertanyaan. Itu saja. Karena itu adalah mulia karena membantu rakyat. Saya kira yang penting bukan lihat jahat. Adakah itu terkait untuk kepentingan pribadi saya saja? Pembagian sembako dan lain-lain, hanya itu. Kalau yang saya pahami Pak Menteri, mohon izin saya sampaikan, kalau itu berkait dengan yang politik yang saya pahami tentu ada, tapi overall untuk yang lain itu menurut pendapat saya tidak. Politik itu agak ikut Bapak, tapi saya terimalah seperti itu Pak Sekjen. Ya, di pemahaman saya siapapun yang bagi itu boleh saja, yang penting langsung ke rakyat gitu, nggak boleh singgah-singgah. Siapapun Pak. Masih bisa Pak? Cukup? Masih ada silakan saya ingin sedikit menolak Pak Kasdi minta maaf. Saya merasa tidak pernah memerintahkan baik kita berdua maupun ada Hatta, imam atau siapapun untuk cari uang, kumpul-kumpul uang, sharing-sharing. Saya tolak itu dan di persidangan harus jelas. Saya tolak. Saya tidak biasa melakukan hal seperti itu. Yang pertama, yang kedua, tidak ada pertemuan khusus untuk membicarakan itu dengan Hatta, dengan imam, dengan apa. Jadi saya tolak itu Pak. Tidak pernah ada seperti itu. Saya paling mampu minta maaf, minta dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kemudian saya tidak pernah aktif untuk meminta atau memaksa. Kemudian menurut saya sampai hari ini tidak ada orang saya pecat. Saya tidak biasa mengganti-ganti pejabat Pak. Mulai dari 30 tahun saya jadi pejabat, mulai dari Sekwilda, Bupati, Wakil Gubernur. Tidak biasa. Saya biasa pakai orang sampai akhir dan pensiun. Dan ternyata itu terbukti dengan Momon dan Musafat. Sampai detik ini dia sangat sayang sama saya seperti itu saya. Kalau saya pernah marah sama dia, manusiawi karena ya dia turunkan saya punya cucu di Plaza Senayan dan ditinggalkan mobilnya diambil. Dan kemudian sebagai bapak aja saya tidak langsung menegur, saya kasih tahu mama pengajar tuh itu. Saya kira itu bapak. Jadi saya menolak kalau Musafat dikait-kaitkan dengan ini. Saya juga tidak mau tahu kalau Musafat ada semacam pernah curhat, dia tidak harmonis dengan siapa di sekitar dia. Saya tidak perlu tahu. Dan saya tidak mengungkapkan di sini tidak harmonis dengan siapa. Maafkan saya, lillahi ta'ala rasul. Tapi saya tidak biasa. Mulai dari saya bupati, saya pakai orang sampai pensiun. Kalau mereka jelek, anak buah jelek, saya lah yang paling jelek. Dan saya kira Pak, saya tidak tahu. Yang terakhir, saya dibilang masalah asuransi. Asuransi yang saya sampaikan adalah kami ini tidak korupsi, kami ini tidak sogok-sogok di sini. Tetapi kalau sakit mau dapat apa? Oleh karena itu anjurkan Pak Sekjen kepada kamu, kepada semuanya untuk ada asuransi diambil dari honor yang ada. Mudah-mudahan Pak Sekjen tidak bantai ini. Kalau kau bantah, Tuhan kau hadapi. Ya, maafkan. Dan asuransi itu diambil oleh semuanya. Harapan kita kan punya honor, kita punya apa silakan aja. Dan ini tidak berlaku hanya di sini. Waktu saya gubernur saya kasih begitu. Baik. Sudah itu. Terlalu panjang. Terima kasih Pak Kasdi, terima kasih Pak. Saya kira tidak.